Bab 63, Bunuh Aku Kalau Berani. Tiba-tiba, terdengar suara suram dari belakang. Sander tiba-tiba berseru, "Tunggu sebentar." Begitu Sander berkata demikian, semua orang di ruangan itu langsung menoleh kepadanya. Emma menoleh dengan ekspresi dingin. Dia lantas bertanya dengan acuh tak acuh, "Apa ada yang ingin kamu katakan?" Sander melangkah maju, mendekatkan diri ke Emma. "Emma, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Begitu kamu melangkah keluar dari pintu ini, hidup dan matimu tidak ada hubungannya dengan aku. Apa kamu benar-benar yakin Andreas bisa melindungimu hari ini?" Dengan itu, Sander mengulurkan tangannya ke arah Emma. "Terimalah tawaranku, dan aku akan menyelesaikan semuanya. Aku, sebagai cucu tertua keluarga Vanderbilt, menjamin bahwa kejadian hari ini tidak akan kupermasalahkan lagi. Aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Menjadi istri cucu tertua keluarga Vanderbilt, atau melarikan diri dengan sopir ini. Ini pilihanmu yang terakhir." Kedua pria itu mengulurkan tangan mereka ke arah Emma, membuat suasana semakin memanas. Emma menatap Sander dengan tatapan sinis, mengangkat alis. "Istri cucu tertua keluarga Vanderbilt." Sander mengubah nada suaranya, terlihat lebih bersemangat. "Betul. Begitu aku mengendalikan perusahaan, kamu akan menjadi nyonya muda keluarga Vanderbilt." Emma berdiri tegak dan tersenyum dingin. "Aku tidak butuh itu." Dengan kata-katanya, Emma tidak meraih tangan Andreas. Kemudian, dia berbalik dan hendak pergi. "Andreas, ayo kita pergi." Wajah Sander berubah drastis. Dia berteriak marah, "Emma, brengsek, tunggu dulu." Andreas mengernyitkan dahi, langkahnya terhenti. Emma merasakan ada yang tidak beres, tetapi saat dia membuka mulut, semuanya sudah terlambat. Dengan cepat, Andreas berputar dan menendang ujung meja panjang dengan kekuatan luar biasa. Keempat kaki meja itu menggores lantai dan meja tersebut langsung menabrak tubuh Sander. Sander tidak sempat menghindar, ujung meja mengenai kakinya dan membuatnya terhuyung. Dalam sekejap, Andreas melangkah maju, menggenggam pergelangan tangan Sander, dan membanting tangan Sander ke meja dengan keras. Lalu, terdengar teriakan menakutkan yang menggema di ruangan itu. Hampir tidak ada yang bisa melihat gerakan Andreas dengan jelas. Begitu kerumunan bereaksi, mereka melihat garpu makan tertancap dalam di tangan Sander, menembus meja dengan darah memercik kemana-mana. Semua orang terkejut, beberapa wanita yang lebih takut bahkan pucat, tak mampu menatap lebih lama. Suasana ruangan semakin tegang. Tidak ada yang mengira Andreas akan benar-benar bertindak, apalagi dengan cara yang begitu brutal di depan banyak orang. Sander, meski kesakitan, tetap bertahan. Setelah teriakan pertarna, ia menggertakkan gigi dan diam, tubuhnya berkeringat deras, suaranya keluar tercekik dari sela-sela gigi yang terkunci. "Andreas, kalau kamu punya nyali, bunuh aku sekarang juga, kalau tidak, aku bersumpah akan membunuhmu." Melihat Andreas tetap diaren, ekspresi Sander semakin bengis. "Apa, kamu takut? Aku kira kamu orangnya keras." Andreas tiba-tiba tertawa, lalu menamparkan wajah Sander. "Sander, nggak perlu mengancam. Aku sudah bilang tadi kalau kamu mau balas dendam, datanglah padaku, tapi menghina wanitaku di depan aku. Kamu benar-benar pikir aku sabar? Kamu kira aku akan membiarkanmu begitu saja? Mau mati? Ya, ya sudah, aku akan buat itu terjadi." Dengan kata-kata itu, Andreas menggenggam leher Sander dan membenturkan kepalanya dengan keras ke meja. Suara dentuman keras terdengar. Sander merasa seolah-olah kepalanya berputar. Tangannya berusaha meraih tangan Andreas, kakinya menendang liar, tetapi semuanya sia-sia. Kurangnya udara membuat pupil matanya membesar, dan pembuluh darah di dahinya menonjol dengan sakit. Pada saat itu, Sander benar-benar takut akan nyawanya. Rasa takut akan kematian menguras seluruh tenaganya,
dan dia mencoba memohon agar Andreas berhenti. Namun, semuanya sudah terlambat. Pada detik-detik kritis, seseorang menggenggam erat lengan Andreas, dan terdengar suara memanggil, "Andreas, berhenti." Andreas menoleh, dan ketika melihat mata Emma yang memohon, hatinya bergetar, suaranya terdengar lebih muram. "Apa, kamu merasa kasihan padanya?" Emma menggigit bibirnya, kemudian menamparkan wajah Andreas dengan keras. "Dasar brengsek." Andreas tidak menghindar dan menerima tamparan itu dengan tenang. Sebelum dia sempat merespon, tubuh Emma menghantam dadanya. Sambil berjinjit, bibir lembut Emma menempel di bibir Andreas, sementara tangannya memegang wajahnya. Keberanian dan inisiatif itu luar biasa, canggung namun penuh gairah, sensasi yang begitu kuat seolah mengguncang jiwanya. Andreas melepaskan genggamannya pada Sander, dan dalam satu gerakan, dia memeluk Emma dengan satu lengan. Gerakannya semakin kasar, seolah berusaha menyatu dengan tubuhnya. Tindakan mereka begitu tak tahu malu, tak peduli dengan dunia sekitar, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Bahkan Vivian, yang berada di sudut ruangan, tidak bisa menyembunyikan perasaan yang menyeruak di dadanya. Beberapa detik kemudian, Andreas mengerang saat Emma menggigit bibirnya. Saat itulah dia sadar kalau situasi ini tidak tepat. Begitu dia melepaskan pelukannya, Emma segera menarik diri. Emma menatapnya dengan tatapan tajam, matanya bersinar namun suaranya tetap dingin. "Andreas, aku sudah bilang sebelumnya, hari ini kamu adalah pria yang aku pilih. Aku tidak sembarangan mengucapkan hal itu. Apa kamu sudah puas? Senang? Sekarang kamu percaya? Hidup atau mati Sander, itu bukan urusanku. Mengapa aku harus merasa kasihan padanya? Apa yang kamu pikirkan tentang aku? Kamu mau bunuh Sander, ya? Mau jadi pahlawan? Kalau begitu, lakukan saja, tapi jangan harap aku ikut gila seperti kamu." Dengan itu, Emma berbalik dan meninggalkan ruangan. Andreas, menjilat bibirnya di tempat yang digigit Emma, melangkah maju untuk mengikuti langkahnya, sementara terdengar suara di belakang mereka, "Sander, wanita ini sekarang milikku. Kalau kamu tidak takut mati, kirim seseorang untuk menghadapi aku. Aku akan menunggu." Bab 64, Membayar Harga. Begitu sosok Andreas menghilang dari pandangan, suasana di ruangan itu langsung pecah dengan obrolan, terutama mengenai kata-kata yang ia tinggalkan. Kehadirannya yang penuh wibawa benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Karina segera berlari ke depan dengan mata yang dipenuhi air mata. "Kak Sander, apakah kamu baik-baik saja?" Sander dengan tenang menarik garpu dari tangannya. Suaranya terdengar dingin dan tajam, "Aku belum mati. Kenapa kamu menangis?" Karina, yang ketakutan, langsung berhenti menangis, sementara orang-orang di ruangan itu mulai berbisik satu sama lain. Tidak sulit untuk memahami mengapa Sander begitu marah. Dengan dukungan Nona Vivian dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun, seharusnya dia menjadi pria yang paling bersinar di ruangan ini malam ini. Namun, kedatangan Andreas bukan hanya merampas perhatian publik, tetapi juga memperebutkan tunangannya di depan semua orang. Bagi pria manapun, ini adalah penghinaan yang tak terhingga. Di tengah ketegangan yang terasa, Vivian maju ke depan. Setelah berbagai kejadian tak terduga malam itu, dia memutuskan untuk membatalkan acara pemotongan kue dan secara resmi mengumumkan bahwa jamuan malam ini akan dimulai. Seiring tamu-tamu mulai bergerak ke lantai dansa, musik mulai mengalun, dan suasana pesta perlahan kembali normal. Namun, Sander tetap menjadi pusat perhatian banyak yang penasaran bagaimana dia akan membalas dendam, sementara yang lain bertanya-tanya apakah pria yang membawa Emma pergi itu masih akan hidup hingga esok hari. Setelah luka-lukanya dibalut, Sander berhasil menenangkan dirinya. Elizabeth berbicara dengan hati-hati, "Sander, aku sangat menyesal kejadian ini terjadi di acara keluarga Hart. Haruskah kita memanggil polisi?"
Sander mengangguk, wajahnya kembali tenang. Terima kasih, Bu Elizabeth. Tidak perlu polisi. Aku bisa mengurusnya sendiri. Lalu dia berbalik kepada Vivian dan menjelaskan, maaf, Nona Vivian, aku telah mengecewakanmu. Vivian menanggapi dengan santai, ini urusan pribadimu. Tidak perlu dijelaskan. Fokus saja pada lukamu. Aku akan mengurus perusahaan untukmu. Saat Vivian berbalik untuk berbaur dengan para tamu lainnya, Sander mengepalkan tangannya, ekspresinya dipenuhi kebencian. Walaupun Sander tahu tak ada masa depan dengan Vivian, dia tetap menghormatinya, dan segala yang dia lakukan selama 2 tahun terakhir adalah demi mendapatkan persetujuannya. Namun kini, Sander merasakan dengan jelas adanya jarak dalam suara Vivian. Tanpa ragu, semua ini disebabkan oleh Andreas. Elizabeth mengingatkan dengan tegas, Sander, sekarang bukan saatnya untuk mementingkan perasaan pribadi. Yang paling penting adalah mengendalikan dampaknya. Jika masalah ini terus berkembang, itu bisa merusak masa depanmu. Sander tersenyum sinis, dan dengan dingin berkata, terima kasih atas pengingatnya, Bu Elizabeth. Tenang saja. Aku akan menyebarkan kabar bahwa Emma, perempuan jalang itu, memaksaku untuk menikah, tapi aku menolaknya di depan umum. Ketika itu terjadi, tolong bantu aku untuk mengonfirmasi ceritanya. Elizabeth memberi isyarat, tidak masalah, tapi memperpanjang masalah ini bukan solusi. Sander mengangguk, lalu berbalik kepada Karina. Kamu suka padaku? Karina, yang menangkap maksud di balik pertanyaan itu, langsung mengangguk dengan antusias, Kak Sander, aku selalu. Sebelum Karina selesai, Sander melemparkan sebuah kotak cincin kepadanya, pasang ini sendiri. Mulai sekarang, kamu adalah tunanganku. Aku tidak akan menyentuh Emma, tapi dalam 3 bulan, aku akan memberikan dukungan penuh kepada keluarga Smith. Kamu harus menunjukkan padaku bahwa kamu pantas mendapatkan cincin ini. Mengerti? Karina segera meyakinkannya, Kak Sander, jangan khawatir. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, aku akan membuat keluarga Golding hilang dari Alverton. Aku akan membuat Emma menyesal. Dia akan membayar untuk semua yang terjadi hari ini. Sander tidak berkata lebih lanjut, suaranya semakin tajam. Jika kamu berhasil, di masa depan kamu akan menjadi menantu keluarga Vanderbilt. Tapi jika kamu gagal, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Dia kemudian mengangguk pada Elizabeth, Bu Elizabeth, silakan lanjutkan. Aku ada urusan lain. Setelah Sander pergi, Karina buru-buru membuka kotak cincin itu, dan melihat cincin berlian yang dulunya milik Emma. Karina tidak menyembunyikan tindakannya, dia menarik cincin itu dan memakainya dengan bangga di jarinya, lalu memperlihatkannya pada Elizabeth. Bibi, bagaimana tindakanku tadi? Sudah cukup bagus, kan? Elizabeth hanya tersenyum sinis, apa hebatnya Sander? Dia hanya barang yang tidak diinginkan Emma, dan kamu malah memperlakukannya seperti harta karun. Mata Karina menyala dengan kecemburuan yang tajam, suaranya semakin penuh kebencian, jangan khawatir, Bibi. Aku tidak akan membiarkan Emma hidup tenang. Elizabeth tidak banyak bicara lagi. Aku sudah memberimu kesempatan. Berkat Vivian, aku tidak akan ikut campur. Apakah kamu bisa menjaga hati Sander, itu urusanmu. Karina berbisik penuh keyakinan, aku mengerti. Begitu Sander bergabung dengan Dewan Direksi Grup Hart, dia pasti akan berpihak padamu. Elizabeth mengangguk puas, jangan kecewakan aku. Sementara itu, Sander sudah mulai menelepon seseorang. Di ujung telepon, terdengar suara yang penuh hormat, Tuan Muda Sander, orang-orangnya sudah siap. Apa yang harus kami lakukan? Senyuman penuh kebencian muncul di wajah Sander, aku ingin lengan kanannya. Jangan bunuh dia dulu. Aku ingin bermain dengannya perlahan. Suara di ujung telepon bertanya, bagaimana dengan Emma? Sander menjawab dengan suara mengerikan, biarkan dia pergi.
Bukankah Emma adalah wanita kuat? Bukankah dia sombong? Aku ingin dia datang ke keluarga Vanderbilt dan memohon padaku. Aku ingin dia menanggalkan pakaiannya dan merangkak ke tempat tidurku. Aku akan hancurkan martabatnya, sedikit demi sedikit. Bersambung.